Banyak yang pagi hari ini bersukacita dalam hadirat Tuhan, coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Coba saudara berdiri lagi, salami kiri kanan. Kalau nggak mau salaman juga nggak apa-apa, disikut aja, bilang gini, Tuhan sudah memerdekakan kita. Yuk kita berdiri sekali lagi, bedakan kiri kanan. Kalau mau salaman, salaman. Kalau enggak, sikut aja, nggak apa-apa. Ya, silakan duduk kembali. For the English speaking people, you can try on the headset. Hopefully everything work well. If there's anything wrong, just let Josh know and you will replace that with new equipment. Is that okay? Gordon, can you hear me? How about you, Mark? Not yet? Just help Mark to set up. How about Chris? Is it okay, Chris, for you? Right. Jadi 3 yang berkesempatan pakai headset ya. Oke. Tadinya saya kepingin ada yang berdiri samping saya, tapi karena 3 oke ya, jadi langsung saya pakai bahasa Indonesia. Amin. Percaya bahwa Tuhan itu memerdekakan kita? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita? Berikan seorang paling meriah bagi Tuhan. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu. Alkitab bilang begini. Kalau kita dengar firman dan kita percaya, kita bilang gini, ya dan amin. Ya dan amin. Kalau nanti saya bacakan ayat, lalu saudara percaya itu ayat terjadi dalam hidup kita, bilang apa? Ya dan amin. Sekali lagi, bilang apa? Ya dan amin. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Ibrani 11 ayat yang pertama. Mungkin ada yang bisa bantu Leoni untuk cari ayatnya dalam bahasa Indonesia supaya lebih cepat. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah, sama-sama bilang apa? Dasar dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sebelum saya kupas ayat ini, Bapak Ibu, saya mau perkenalkan bahwa Ibrani 11 itu kalau dibaca isinya adalah terdiri dari pahlawan-pahlawan iman. Bilang sama saya apa? Pahlawan-pahlawan iman. Tapi kalau saudara lihat siapa mereka itu, mereka sebenarnya latar belakangnya bukan orang kuat. Mereka bukan orang gagah. Mereka bukan orang yang sudah berhasil. Tapi kalau Anda baca dari ayat 1 sampai berikutnya, kita menemukan orang-orang itu latar belakangnya orang-orang yang pernah lemah, orang-orang yang pernah gagal, orang yang pernah mengalami kekalahan. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, mereka punya iman yang dikatakan di sini bahwa iman itu terdiri dari 2 unsur, harap dan apa? Bukti. Bilang sama saya apa? Harap dan bukti. Kalau kita punya iman, maka kita percaya pasti ada bukti. Yang percaya bilang amin. Nah, masalahnya manusia seringkali kalau melihat diri sendiri atau orang lain, selalu kita lihat kurangnya. Setuju? Kita melihat kalau orang teman kita, apalagi yang pernah mengecewakan kita, tiap kali ketemu dia, pasti kita langsung punya gambaran ini orang gak bagus. Amin. Padahal kalau Anda baca ayat 1 sampai seterusnya, ini terdiri dari orang-orang yang latar belakangnya punya masalah. Tapi karena punya iman, mereka dipulihkan. Setuju? Nah, sekali lagi saya katakan, manusia kalau cuma melihat kekurangan seseorang, melihat kekurangan diri sendiri, dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang maksimal dalam hidupnya. Yang percaya bilang amin. Bisa menangkap ini. Ada sebuah film, judulnya itu I'm Not Stupid Too. Jadi ayat itu film untuk drama anak-anak remaja gitu. Judulnya I'm Not Stupid Too. Bilang begitu. Jadi terdiri dari 3 anak remaja sebenarnya, ya. Yang bernama Tom, itu umurnya 15 tahun. Yang kedua namanya Jerry itu adiknya Tom, umurnya 8 tahun.
Dan kemudian ada satu lagi anak muda juga yang dikisahkan dalam film itu, namanya Cheng Chai. Umurnya 15. Nah, mari saya menceritakan nih. Jadi 3 anak remaja ini dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berbeda, tapi cara didiknya itu salah. Papanya Tom, papanya Jerry, itu kalau melihat anak-anaknya selalu melihat dari sisi kurangnya. Dia tidak pernah melihat sisi lebihnya dari Tom dan Jerry. Si Tom itu sebenarnya punya keahlian bikin website, pinter nulis, tapi matematikanya jeblok, sainsnya jeblok. Bapaknya bilang apa? Memang anak bodoh, matematika nggak bisa, sains gagal, ya kan? Papanya nggak pernah menghargai keahlian Tom itu di dalam membuat website. Papanya nggak pernah melihat kelebihan Tom itu di dalam menulis. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Tom dibesarkan dalam keluarga yang nggak pernah menerima pujian. Selalu dilihat salahnya, dilihat kurangnya, dilihat lemahnya. Lama-lama Tom itu kumpul dengan anak-anak berandal, kumpul dengan para pencuri, sehingga Tom besar menjadi seorang yang tidak benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tuanya. Kenapa? Kurang pujian. Bisa menangkap ini? Jerry juga sama. Jerry itu mulai kecil, dia tuh pinter main drama, tapi lagi-lagi matematikanya jeblok, sainsnya jeblok, Inggrisnya jeblok, sehingga papanya bilang ini anak gagal, ini anak bodoh, ya kan? Papanya nggak pernah beri waktu kepada Jerry. Jerry bilang gini ke papanya, "Pak, malam ini saya mau pentas, saya mau main drama." Papanya nggak pernah kasih waktu. Untuk apa saya nonton drama? Kalau kamu pintar matematika, saya datang terima awardnya. Kamu saya foto. Papanya nggak pernah kasih pujian kepada Jerry. Tahu nggak, Jerry punya pikiran gini, kalau gitu saya mau beli waktunya papa. Dia nggak punya uang, anak 8 tahun. Lalu dia kumpul dengan anak-anak yang suka mencuri. Dia curi uang di sebuah toko, ketangkep Bapak Ibu. Sampai saya bayangkan, dia mencuri malah ketangkep. Dan urusan polisi bapaknya dipermalukan. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita melihat orang selalu kita seringkali melihat kurangnya. Kita nggak pernah appreciate kelebihan seseorang. Setuju? Coba lihat berapa orang kalau kita lihat di rumah kita, istrinya masak enak-enak, pernah nggak kamu kasih pujian? Makasih ya. Kita seringkali melihat kurangnya, amin? Yang setuju bilang amin. Atau dirinya begitu. Kok sepi? Ya, tapi hari ini kita belajar, ayo kita memberikan appreciate pujian kepada orang sekitar kita, amin. Coba noleh kiri kanan, kira-kira yang mana apa yang patut dipuji kepada orang kiri kanan kita. Coba lihat noleh kiri kanan. Kalau misalnya lihat baju merahnya bagus, kita katakan wow, bagus sekali bajunya. Coba noleh kiri kanan, kasih pujian kiri kanan, noleh ke belakang juga, bilang aku senang kamu di sini. Bilang kiri, wah kamu cantik sekali. Coba kasih pujian. Kita seringkali lihat kurangnya, betul tidak? Iya kan? Kalau ibu lihat suami, kelebihannya apa? Yeah. I wanna to tell about your positive things in your life. Yeah. You're very helpful. Saya help me to fix it. Oke, berikan tepuk tangan buat suami yang luar biasa ini. Ya, tepuk tangannya kurang semangat pagi ini sih. Semangat loh. Ya, ayo Bu. Christina atau Katrina ini? Katrina. Saya bisa balik-balik keliru-keliru. Christina berarti ya? Katrina. Dia bilang sama saya, garisnya harus kiri kanan katanya. Jadi, oh ya, ini Katrina. Christina. Katrina. Okay, tell about Mark. Positive things of Mark. Positive thing about him. He is similar like my mom. Similar like your mom, but he's a man. Very caring, yeah, caring and Caring. yeah, and he loves person. Yeah. Loving person. Yeah. Tepuk tangan Yeah, dong. very popular family, Yeah. especially with the parents. How about you, Mark? Do you see Catherine? Yeah, I see a lovely lady there that's always caring person,
and always good to the family. Oh, coba punya meteran nggak? Saya mau ukur kepalanya. Kayaknya udah mekar. Tepuk tangan buat Tuhan, yo sekali lagi. Nah, Cheng Chai beda lagi nih. Cheng Chai ini kurang bahagia karena papa mamanya itu orang miskin. Papanya pernah jadi seorang narapidana. Jadi papanya betul-betul didik anaknya dengan keras sekali, kamu nggak boleh kayak papa yang jadi seorang narapidana. Tapi Cheng Chai itu belajar karate mulai kecil. Bapaknya jadi pikir ini anak satu kali dipukul-pukulan, papanya marah besar, dia pukul anaknya dan dibilang kamu jangan kayak papa, kamu memang punya masa depan yang gelap sekali. Saudara lihat, tiap kali bapaknya bilang kamu masa depannya gelap. Lalu apa terjadi? Cheng Chai itu kumpulnya bukan orang benar, kumpul berandal-berandal, pukul-pukulan tiap hari tiap saat. Anda bisa bayangkan kalau bapaknya bilang, nah kamu belajar karate, masuk di olimpiade nanti ya, kamu pinter jangan pukulin orang, kamu nanti ikut bertanding seperti piala. Anaknya menjadi baik. Nah manusia seringkali lihat apa kekurangan orang lain. Kalau kita cuma fokus kepada kekurangan, kita nggak akan pernah jadi baik. Nah, pagi hari ini saya mau perkenalkan seorang pahlawan iman yang namanya Abraham. Bilang sama-sama saya. Namanya siapa? Abraham. Abraham itu pernah berbuat kesalahan yang sangat fatal. Saya bilang, sangat fatal. Kalau saat ini Middle East itu terus perang antara Arab, perang melawan siapa? Israel. Itu juga salah satu dosanya Abraham. Abraham itu kawin dengan Sarai. Harusnya Tuhan punya rencana untuk melahirkan suku yang besar, bangsa yang besar Israel. Tapi karena Hagar berkata, istrinya bilang kawin sama Hagar, dan Abraham kawin dengan Hagar karena ingin punya anak. Waktu itu Sarah belum punya anak, dan Hagar punya anak dan melahirkan keturunan Aram. Dan kemudian karena tidak sabar, coba Abraham sabar menunggu, Sarah sabar menunggu, maka melahirkan satu bangsa yang besar. Gara-gara kesalahan Abraham itu jadi orang yang pernah berbuat kesalahan sangat fatal. Namun perhatikan ini, Tuhan nggak pernah melihat Abraham itu jelek. Tuhan melihat Abraham ini punya bibit yang baik untuk menjadi bapak segala bangsa. Karena iman itu berbicara apa? Iman berbicara apa? Harap dan bukti. Jadi kalau melihat kekurangan orang lain, kita harus punya harap dan nanti pasti Tuhan kasih apa? Bukti. Itu Abraham. Nah, mari kita mau melihat tentang Abraham ini. Abraham adalah seorang warrior of faith. Kalau kita mau bertumbuh menjadi pahlawan iman, mari kita belajar tentang apa yang dialami Abraham. Abraham gak kurang lebih kayak kita aja, orang-orang yang tadinya lemah, orang yang masih bisa berbuat kesalahan. Namun Abraham bertumbuh menjadi pahlawan iman. Apa cirinya pahlawan iman dari kehidupan Abraham ini? Yang pertama, kita akan buka di dalam Kejadian pasal 17, buka sama-sama saya dalam Kejadian pasal 17 ayat yang kelima. Ibrani 17 ayat yang kelima. Kejadian 17 ayat 5. Dikatakan begini. Karena itu, dikatakan apa? Namamu bukan lagi Abram, melainkan apa? Abraham. Mari kita mau kupas ini dulu. Namamu bukan lagi Abram, tapi disebut apa? Abraham. Saudara, Abram itu artinya apa? Exalted father, bapak yang dimuliakan. Bisa menangkap ini? Jadi Abraham itu tadinya bapaknya punya sebuah kerinduan anaknya itu menjadi seorang yang ditinggikan. Jadi artinya apa? Fokusnya hanya diri sendiri yang dipermuliakan, mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Itu Abraham. Bisa menangkap ini? Tetapi ketika Abraham mengenal Tuhan, maka Tuhan berkata namamu Abraham diganti Abraham. Tahu nama Abraham artinya apa? Father of all nations. Bisa menangkap ini perbedaannya Abraham dan Abraham. Kalau tadi fokus Abraham itu adalah untuk diri sendiri, being exalted. Tapi sekarang dia ingin memuliakan Tuhan lewat apa? Menjadi bapa segala bangsa. Yang percaya bilang amin. Jadi ciri pertama seorang warrior of faith itu mampu mengalahkan selfishness. Bilang sama-sama saya. Apa yang ciri pertama warrior of faith? Mampu mengalahkan selfishness. Coba Bapak Ibu pernah
merenungkan nggak bahwa kita sebenarnya dasarnya kita itu manusia-manusia yang selfish sekali. Setuju? Manusia-manusia yang selfish. Saya sering berkata kok, saya sering kali bilang kan, kalau kita foto dalam grup, ya kan? Saya berapa kali kalau saya fotoin mereka, mereka tanya ke saya, mana Pak fotonya Pak? Mau lihat, mau lihat. Lalu fotonya yang dibesarkan itu di kamera saya itu siapa? 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 Kemarin siapa yang dibesarkan? Dirinya sendiri. Bilang apa? Diriku sendiri. Betul tidak? Nggak percaya? Tak foto nanti satu, nanti pasti lihat nanti Pak, orang dibesarkan. Oh, nggak mulai saya sih. Yang diri sendiri. Nah, Itu nggak di cropping. nah itu dia. Manusia selfish, ya kan? Apalagi kalau di Indonesia ngantri itu ya, tiba-tiba kayak siluman gitu, tiba-tiba di depan dia gitu kan, ya kan selfish banget gitu loh. Untung ya, Western Australia nggak kena tuntut 30 billion nih. Kalau kena tuntut 30 billion, ke rumah sakit bayar, ya tuh naik transfer bayar lebih mahal lagi. Untung baik banget buat Western Australia. Tepuk tangan buatan kita dong. Enak nggak tinggal di Western Australia? Pulang dari sini kamu makan di restoran nggak ngapa-ngapain, di Melbourne nggak boleh. Ya tuh kemarin doa itu bisa kumpul-kumpul, seneng nggak? Di Melbourne nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kita harus bersyukur tuh, ya kan? Manusia-manusia selfish ini kadang-kadang repot gitu. Sudah tahu sakit masih keloyongan. Tapi saya lihat orang Western Australia ini luar biasa bagus-bagus, nggak selfish gitu loh. Loh, pada tepuk tangan sih betul gitu. Iya tuh, orang-orang lihat tuh, di karantina lari tuh. Tapi di tempat Western Australia orang-orangnya tertib-tertib semua, ibu-ibunya cantik-cantik dan nurut-nurut semuanya, bapaknya juga sama, iya kan? Saya bangga punya bapak ibu di sini ya, orang-orang yang nggak selfish. Orang selfish itu adalah ciri orang yang tidak hidup dalam imannya. Setuju? Kita harus belajar kalahkan segala selfishness kita. Anda pernah lihat lintah? Siapa yang pernah lihat lintah? Lintah itu tiap kali kok nempel di badan, lintah nggak pernah beri apa-apa buat kita. Lintah nempel di badan kita diisep. Setuju? Ada banyak orang itu kalau kumpul sama temannya hidupnya nggak pernah memberi, hidupnya cuma mengisep, ya kan? Kalau pergi makan sama-sama temen tuh ngeluarin dompet tuh sulit gitu loh. Pernah ada kayak gitu, kayak dompetnya lengket di sakunya tuh. Teman-teman, sudah dibayar, jangan dikeluarkan lama-lama gitu. Iya kan? Selfish. Manusia selfish. Tapi kalau kita menjadi warrior of faith, yang pertama kita kalahkan adalah selfishness kita. Satu kali ada seorang petani yang lagi bekerja pagi, kemudian dia melihat seorang anak kecil yang lagi masuk di lumpur. Lalu petani ini tanpa menghiraukan kesibukannya dia, waktu dia cukup padat, cukup sibuk, tapi dia tinggalkan kerjaannya, dia tolong ini anak dikeluarkan, penuh lumpur, dimandiin, dibersihin. Nah lama kemudian, bapak anak itu datang, nyari anaknya di mana. Lalu bapak si petani cerita, anakmu tadi masuk di lumpur. Kalau saya nggak ketemu dia, anakmu sudah mati. Dan gara-gara ngurus anak ini kerjanya tertunda 2 jam untuk bapak. Nah tetapi bapak ini yang baru datang ini pakaian sangat parlente. Waktu lihat anaknya kembali, anaknya dipeluk, lalu bapaknya bilang gini, saya mau kasih hadiah buat kamu. Petani bilang, saya ini nolong bukan cari hadiah, dia bilang. Ya kan? Dia tidak mau terima hadiah. Tapi ketika dia menolak hadiah itu, anaknya yang keluar, anak kecil keluar dari rumahnya dia, bapak itu bilang gini, anaknya siapa itu? Itu anak saya. Lalu bapak yang kaya ini berkata gini, izinkan saya mensekolahkan anakmu sampai pinter. Anda tahu nggak siapa dia? Di bapaknya siapa? Itu Lord Randolph Churchill. Waktu melihat anak kecil tadi itu, dia bilang, aku akan sekolahkan ini anak sampai pinter. Dan tahu nggak disekolahkan bapak ibu? Dan kemudian anak ini besar. Orang ini adalah ternyata sangat pinter dan menemukan penicillin. Namanya siapa? Alexander Fleming. Dia menemukan penicillin, kemudian dan sangat berguna buat kita semua di sini, penicillin. Dan satu kali anaknya pembesar tadi, Lord Randolph Churchill ini kena penyakit pneumonia, tahu pneumonia kalau paru-paru basah itu. Dan butuh penicillin. Dan Anda bisa lihat siklusnya tadi. Anaknya Churchill masuk di lumpur, ditolong petani, ya kan, sama petani Fleming ini dikeluarkan.
Lalu anaknya Fleming disekolahkan sama Churchill. Anaknya jadi orang pintar menemukan penicillin. Penicillin berguna lagi buat anak siapa? Churchill lagi. Anda bisa lihat ini. Kalau kita nggak berkebaikan, kita akan melakukan kebaikan. Setuju tidak? Kalau kita nggak pernah berkebaikan, kita nggak akan melakukan kebaikan. Hari ini pikirkan, di acara kemerdekaan Indonesia ini kita dimerdekakan Tuhan. Tuhan kepingin kita bisa kalahkan. Yang pertama adalah selfishness kita. Amin. Kalau kita selfish, kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Abraham diganti menjadi Abraham. Exalted Father diganti menjadi Father of all nations. Orang yang rela memberikan hidupnya bagi nations. Orang yang memberikan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di kota ini ada banyak orang kadang-kadang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Ya. Tapi kalau kita menyediakan waktu kita memberkati orang lain, itu sangat berbahagia. Coba saudara berkati orang, Anda akan berbahagia. Duit itu nggak bisa bahagia kita. Yang setuju bilang amin. Siapa yang butuh duit? Angkat tangan. Kok cuma di belakang yang butuh duit, yang depan nggak butuh duit? Siapa yang butuh duit? Angkat tangan tiga-tiga. Tujukan Tuhan, Tuhan mau butuh duit dong. Lu nggak apa-apa butuh duit, tapi kamu cinta duit nggak boleh. Kenapa? Karena duit itu nggak bisa bikin kita bahagia. Beneran, duit nggak bisa bikin bahagia kita. Yang setuju bilang amin. Yang bisa bikin kita bahagia ketika kita bisa memberikan hidup kita menolong orang lain. Setuju? Saya berapa hari yang lalu saya ke Mandura itu, suaminya Bu Indre itu jatuh di kayu. Saya lihat di fotonya, aduh itu kaki di tulang kering itu bolong gede, begitu sampai kelihatan putih-putih di dalamnya gitu. Begitu lihat kayak gitu loh, kita ini kan nggak tega gitu lihat orang menderita kayak gitu. Kadang-kadang kita kalau selfish mikir, hujan-hujan ngapain ke Mandura? Lagi hujan Bapak Ibu. Dan saya tuh nggak betah kalau kena hujan, ya kan? Tapi dengar masuk rumah sakit, dengar orangnya menderita, mau nggak mau saya ambil waktu naik tren ke Mandura, doain suaminya Indri. Sekarang masuk rumah sakit sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat suaminya jemaat ada yang sakit, coba diteleponin itu, Ibu Indri, kuatkan dia. Jangan takut Bu, jangan susah Bu, Tuhan pasti sembuhkan suamimu. Itu lega loh, iya kan? Jangan-jangan kalau ada orang sakit bilang gini, orang sudah dokter bilang udah fatal kan? Kalau lihat gini ya, kalau tak lihat kayak gini, kayak suamimu udah lama lagi. Itu bukan malah ngobatin orang langsung lemes hatinya. Coba nanti kalau pulang dari sini ya, ambil telepon sebentar, Ibu Indri diteleponin nanti. Bu Indri pasti bingung, 50 orang teleponin dia pasti ada provokatornya ini. Ya, teleponin dia, kasih dia mau ibadah nggak bisa hari ini, dia mau bawa jiwa sebenarnya. Suaminya masuk rumah sakit, tidak bisa bawa jiwa lagi. Ayo, kita perhatiin orang lain, ya kan? Kasih waktu buat Tuhan, waktu untuk orang lain. Tadi kalau Anda datang pagian, pasti ngeliat saya cuma pakai singlet tadi. Datang pagian sini melihat saya pakai singlet, sekarang udah pakai baju gini. Tadi saya pakai kaosan doang tuh, bersihin dalam tuh. Tuh ada banyak tikus, banyak apa, kita bersihin lantainya, kita bersihin supaya jadi bersih, orang makan jadi hygiene semuanya. Iya kan? Nanti makan sudah enak, sudah bersih. Ya kan? Hari ini yang masak itu Ibu Helen coba. Pagi-pagi udah siapin makanan buat kita. Mana Bu Helen di sini? Orang di dalam. Tepuk tangan biar denger dia. Terima kasih Bu Helen, bilang dulu. Terima kasih Bu Helen. Ada di dalam enak masaknya nih. Ya. Itu orang nggak selfish gitu, mikirin juga untuk Bapak Ibu dimasakin gitu. Ya. Jadi pertama, warrior itu kalahkan selfishness. Amin. Yang kedua, warrior cirinya apa? Kita buka dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 9. Kita buka ayat itu, dikatakan begini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak, perhatikan ini, mengetahui tempat yang ia tujui. Pernah nggak pergi ke sesuatu tempat tapi nggak tahu mau kemana? Ayo, mau kemana Bu? Kalau sudah dimuat di pack up, ya barang-barang diambilin semua, udah dibersihin. Mau kemana Bu Wati? Ya atau pagi-pagi sama Chris sudah barang-barang udah disiapin semua di pack up. Mau pergi dia, tetangga tanya, ketemu Bu Baby di jalan kok, mau kemana Bu? Kok barang udah dimasukin mobil semuanya? Terus dia bilang gini, nggak tahu.
Apa kesannya Bu Baby kalau lihat dia bawa barang-barang di mobil, pack up barang toh, terus ditanyain sama ibu kan, mau kemana Bu? Jawabannya nggak tahu. Apa kesan ibu? Oh jangan dulu. Iya kan, orang kalau mau pergi kan mesti tahu, betul tidak ibu? Iya dong. Mau kemana? Bilang, oh saya mau pindah kota. Oh saya mau ke down south. Ada arahnya. Nah ini kayak gitu loh. Tuhan bilang, Abraham pergi, pack up all your stuff, masukin di dalam truk. Udah dimasukin semua, tetangga tanya mau kemana Abraham? Jawabannya, gue nggak tahu. Coba. Ini butuh iman. Tuhan seringkali nyuruh kita itu melakukan sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk pikiran kita. Setuju? Nggak masuk pikiran kita. Disuruh pergi tapi kita tidak tahu disuruh apa. Pokoknya taat aja gitu. Ya kan? Pernah ada satu hamba Tuhan berdoa, itu zaman lama nih, zaman lama. Jadi kalau naik pesawat itu kan cukup mahal kan ya. Dan dia harus pindah datang ke luar pulau untuk pelayanan luar pulau, tapi duitnya nggak ada. Dia berdoa sekian lama, Tuhan minta uang buat bisa naik pesawat karena itu lebih efektif. Iya kan? Dia berdoa kayak gitu. Tuhan bilang apa tuh Bapak Ibu? Pergi ke airport. Pergi aja ke airport, duitnya nggak ada. Disuruh pergi ke airport. Saya mau tanya kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh gitu, mau jalan nggak? Ke airport tuh, disuruh udah jalan aja ke airport. Dan ngantri beli tiket go-shore kan, jalan dia. Ngantri panjang, sampai kira-kira 5 orang belum dapat apa-apa. Coba lihat, tinggal 2 loh, nggak ada siapa-siapa kasih duit. Tinggal dia di depan, dia mikir. Nanti pasti tanya toh, mau kemana Pak? Dia sebutin juga, ongkosnya sekian Pak. Mana duitnya Pak? Nggak ada. Coba, kan secara akal ini orang gila. Tapi yang dilakukan karena tahu. Dia laku di jalan sampai persis loh, persis depan. Ini cerita beneran nih, ya. Saya dengar ceritanya udah lama banget. Ini benar terjadi, true story. Begitu sampai di depan, ya kan, ditanya mau kemana, dia sebutin tujuannya. Lalu menjual tiket bilang sekian jumlahnya. Saudara tahu bisa bayangkan, sekian jumlahnya dia nggak ada. Pada saat yang seperti itu, tiba-tiba dilihat ada orang lari-lari jalan jauh, lari-lari nggak ketemu dia. Tuhan suruh tadi malam, ini duit buat Bapak pergi naik pesawat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kadang-kadang kalau kita nurut Tuhan ya, rasanya nggak masuk akal gitu loh. Tapi Tuhan kepingin kita itu ya mengerti bahwa mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa ketaatan. Mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa ketaatan. Warriors of faith itu bisa mengalami mujizat kalau dia taat. Yang setuju bilang amin. Bilang ya dan amin. Iya dan amin. Saudara tahu, Yeriko, dinding yang tebal itu dikatakan akan runtuh kalau dikelilingin tiap hari 1 kali, hari yang ke-6 itu 7 kali. Berarti 13 kali. Anda bisa bayangkan kalau hari pertama dikelilingi temboknya nggak roboh, hari kedua dikelilingi nggak roboh, kira-kira masih melakukan nggak hari ketiga, hari keempat? Saya rasa enggak. Karena ini yang melilingin bukan jumlah 1-2 orang, tapi banyak yang melilingin. Ya, semua laki-laki itu melilingin tembok itu. Anda bisa bayangkan hari ketiga mungkin udah berhenti. Tapi orang-orang ini tetap kelilingi Yeriko 13 kali. Dan sampai ke 13 kali baru temboknya apa? Rubuh. Sama dengan orang yang lumpuh 38 tahun. Bayangkan, orang lumpuh cuma nggak bisa apa, cuma duduk doang. Tuhan bilang, berdiri, angkat tilammu. Anda bisa bayangkan kalau seorang yang lagi panswe, lagi lumpuh, lalu Tuhan bilang, kamu harus berdiri, angkat tilammu. Kira-kira mau berdiri tidak? Lagi panswe loh, lagi goyang-goyang badannya. Tuhan bilang berdiri, angkat tilammu. Dan ketika itu orang taat, dia angkat tilamnya, mujizat terjadi. Sekali lagi, mujizat hanya terjadi ketika ada apa? Ketaatan. Saya dulu jemaat kita tahun 97, itu dia adalah seorang pedagang obat-obatan. Anda bisa bayangkan tahun 97 itu dolar Amerika itu lagi goncang habis-habisan. Dan nggak ada orang yang berani resiko untuk beli apa-apa tahun itu karena apa? Karena dolar lagi goncang.
Nah, pada tahun yang itu 97 itu papanya jemaat kita itu Tuhan bilang gini, satu kali dia berdoa dan Tuhan bilang kamu harus pakai duitmu semuanya beli obat-obatan karena dia punya apotek. Disuruh beli obat-obatan. Secara manusia ini nggak masuk akal. Tetapi apa terjadi? Bapaknya tetap lakuin. Dikeluarin semua duit cadangan dolarnya, dikeluarin semua. Dia beliin semua cadangan obat-obatan, dipenuhi semua stok di apoteknya dia. Tahu nggak Bapak Ibu? Anaknya cerita ke saya. Tahun 97-98 banyak pedagang yang kolaps, termasuk Ciputra, kolaps. Tetapi dibilang papaku justru tahun 97-98 tiba-tiba bangkit menjadi orang yang sangat kaya raya. Gara-gara apa? Tuhan suruh dan dia apa? Taat. Jadi seorang warrior faith itu ciri yang keduanya apa? Berani mengalahkan ketidaktaatan. Bilang sama saya, berani apa? Mengalahkan ketidaktaatan. Orang yang berani mengalahkan ketidaktaatannya, dia pasti melihat mujizat. Siapa yang di sini mau mengalami mujizat Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi? Jangan turun dulu. Siapa yang pengen lihat? Siapa yang pengen mengalami mujizat Tuhan? Nah, kuncinya apa yang kedua? Taat. Kalau taat Anda akan melihat mujizat Tuhan. Masuk akal dan masuk akal, yang Tuhan inginkan Anda taat. Kalau kita taat, kita pasti melihat mujizat Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, kita buka dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah apa? Lewat. Abraham itu usianya berapa? 99 tahun. Di sini ada 99? Nggak ada kok. Ya loh. Buati aja usia nggak usah disebutin ya Bu ya. Nggak usah. Tapi saya rasa Ibu Wati ini paling ya 60-an berapa gitu. Kira-kira lah ya. Atau masih 17? Ya taruh lah ya 60 lebih ya. Ya loh. Kira-kira masih percaya nggak? Chris sama Bu Wati ini melahirkan keturunan yang namanya Abraham taat. Kira-kira masuk akal nggak kalau Ibu Wati masih melahirkan anak lagi? Siapa yang percaya angkat tangan? Loh, gak ada yang percaya Bu. Usia segini aja udah gak percaya. Oh rezeki katanya bisa Bu. Ya rasanya gak masuk akal toh. Apalagi kalau nenek-nenek udah 90 tahun itu, Sarah 90 tahun. Sarah itu 90 tahun. Dan Tuhan bilang tahun depan kamu belum punya anak. Coba, masuk akal nggak? Karena mujizat. Kalau bagi manusia nggak mungkin tuh usia 89 lalu mengandung tahun umur 90 melahirkan anak yang masuk akal. Bayangkan kalau tiba-tiba dengar suara nih tahun depan kamu punya anak. Orang bilang apa? Dalam nama Yesus. Ya usir kan? Setan-setan keluar dari kopek-kopek saya. Betul tidak? Nggak masuk akal. Umur segitu nggak punya anak itu nggak masuk akal. Tapi dengar nih. Abraham, saya baca terus ya. Karena ia menganggap dia apa itu? Bentar. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurut anak cucu walaupun usia sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Terus ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang malam orang yang telah mati pucuk, artinya udah nggak haid lagi, udah tutup kandungannya, ya kan? Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Orang kalau percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Orang yang percaya pasti melihat kemuliaan Tuhan. Saya dulu ketika saya ambil kuliah Children Services, Child Care gitu, saya kuliah 2 tahun. Dan ketika kerja praktek, saya persis masuk ke dalam sebuah tempat praktek yang pemiliknya itu cuma child care kecil, tapi orangnya permisi bicara, yang punya itu rasis gitu. Jadi sejak saya awal saya diperlakukan tidak benar gitu, nggak enak, saya diperlakukan seperti pembantu, nggak enak pokoknya, dimarahin, diapain, pokoknya mulai awal masuk sudah kayak gitu. Dan lecture saya sering datang, melihat cara kerja saya, dia sangat puas sekali, karena saya kerja dengan benar gitu. Lecture saya suka banget, ya kan? Nah, tahu apa yang terjadi ketika pada akhir 2 tahun itu, nilai saya dikasih nggak lulus semuanya.
Jadi satu list itu kan ada kan kompetensinya, itu kan ada A1, 2, 3 semua kan, cara kerja, cara berpikirnya, kegiatannya apa kan semua dikasih nilai. Tahu nggak? Nggak ada satu pun dilulusin, difailin semua. Bayangkan, kalau saya difailin berarti saya nggak lulus, iya kan? Tapi Tuhan tuh baik banget loh. Satu berdoa, saya percaya Tuhan kok baik. Walaupun kita itu diperlakukan tidak benar sama orang lain, Tuhan itu tetap benar. Tuhan tuh bisa bela kita. Lo kok udah ada amin ya? Amin. Ya, Tuhan tuh bela kita, amin. Dan kalau nggak terjadi bilang gini, saya bilang sama waktu dikeluarkan hasilnya, nggak dilulusin semua loh, dikasih nggak lulus saya, ya kan? Lalu saya tunjukkan ke dosen saya, sorry,